Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial tentang fungsi dan array pada bahasa pemrograman C++. Nah, yang pertama fungsi. Fungsi adalah sebuah satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam satu program. Format fungsi itu yang pertama itu ada tipe nama, kemudian ada argumen 1, argumen 2, kemudian ada statement. Tipe di sini adalah tipe data dari yang akan dikembalikan atau dihasilkan oleh fungsi. Yang kedua, nama adalah nama yang memungkinkan kita memanggil fungsi. Kemudian argumen adalah yang terdiri dari tipe data diikuti dengan identifier seperti deklarasi variabel, contoh integer x. Contoh fungsi sederhana adalah fungsi penjumlahan, integer jumlah, integer a, integer b. Nah, di sini ada blok instruksinya, integer c sama dengan a ditambah b. Kemudian return c. Nah, kemudian nanti di dalam fungsi utama baru kita memanggil fungsi yang telah kita buat. Nah, yang kedua, kita masuk kepada array. Nah, yang kedua, array. Array adalah himpunan elemen atau variabel dengan tipe data yang sama dan disimpan secara berurutan dalam memori yang ditandai dengan memberikan indeks pada suatu nama variabel. Nah, contoh deklarasi dari array itu misalnya integer, nama ini 20. Nah, ini adalah deklarasi nama dengan artian bahwa nama tipe data variabel dengan tipe data integer ini dapat menyimpan data sebanyak 20 yang dimulai dengan indeks 0 sampai dengan indeks ke-19. Nah, array itu ada array satu dimensi. Kalau array satu dimensi penulisannya seperti ini, hanya satu blok. Kemudian kalau array 2 dimensi penulisannya seperti ini. Kalau array 3 dimensi seperti ini. Nah, langsung saja kita membuat sebuah contoh array. Terlebih dahulu buka program Visual Studio. Kemudian kita bikin project baru, new project. Kemudian kita pilih di sini, kita buat array. Kemudian klik OK. 0, oke. Ini. Nah, pada contoh kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan array 1. Oke, terlebih dahulu kita deklarasikan header, kita string, kemudian using namespace std, kemudian fungsi utama integer main. Nah, setelah itu kita deklarasikan array integer nama, misalnya nama array kita beri nilai 10, kemudian nampilkan
masukkan nilai pada kemudian NL ini bermaksud untuk nilai garis baru, kemudian for integer C sama dengan 0, C kecil dari 10, C plus. Nah, setelah itu code ini fungsi untuk menyampaikan elemen sama dengan ini Jin, nama array, ini pertama kali kita deklarasikan variabel dengan nama array yang mampu memuat data sebanyak 10, kemudian masukkan nilai pada ini itu ke kecil, kemudian kita tampilkan ke tampilan nilai yang diinputkan for integer D sama dengan 0, D kecil dari 10, D tambah. Kemudian code nilai yang terdapat pada array pada elemen ke code D ditambah 1 D ditambah 1, kemudian kita tampilkan sama dengan nama array di nilai. Nah, setelah itu kita tampilkan code /n system out return. Nah, oke, kita coba debug. Oke, ini tampilannya, masukkan nilai pada elemen 0, misalnya kita masukkan 78, kemudian 19, 23, 15, 10. Nah, nilai yang kita inputkan tadi adalah 78, 19, 23, 22, 12, 12, 32, 12, 3, 21, 33. Kemudian ini kan hanya bisa nilai bilangan bulat atau integer. Nah, kemudian kita coba menjadikan ini tipe data float, sehingga kita bisa memasukkan nilai bilangan real dan juga pecahan dan bilangan bulat. Oke. Misalkan 11,2, 19, 21,2, 12, 12,23. Nah, seperti ini. Maka dapat kita masukkan nilai yang berbentuk bilangan pecahan atau bilangan real. Demikianlah contoh sederhana dengan menggunakan array pada bahasa pemrograman C++. Diharapkan dengan adanya tutorial ini dapat membantu teman-teman di dalam pembelajaran, khususnya di dalam bahasa pemrograman C++. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.